Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Hadiana. Saya salah satu staf pengajar di kelompok keahlian Geodinamika dan Sedimentologi Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan modul ke-11 dari perkuliahan Geologi Fisik yang membahas tentang bencana alam geologi gerakan tanah. Berdasarkan definisi dari bencana alam geologi, maka suatu peristiwa geologi bisa disebut sebagai bencana alam apabila berdampak bagi manusia. Oleh karena itu, penetapan tingkat kebencanaan biasanya ditentukan dari seberapa besar peristiwa tersebut berdampak bagi manusia. Salah satu jenis peristiwa geologi yang dapat menjadi bencana alam adalah gerakan tanah atau biasa disebut sebagai tanah longsor, seperti yang dicontohkan oleh gambar pada slide ini. Apabila kita mencermati definisi dari gerakan tanah, maka dapat dikatakan bahwa gerakan tanah akan terjadi apabila suatu lereng telah melewati batas kondisi kritis kestabilannya. Stabilitas lereng dapat dikuantifikasi berdasarkan rumus fisika mengenai gaya pada bidang miring. Rumus fisika tersebut dapat diaplikasikan dalam pengkuantifikasian stabilitas lereng dengan memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng tersebut. Suatu lereng akan terganggu kestabilannya apabila lereng tersebut mempunyai suatu bidang lemah. Bidang lemah tersebut biasanya berupa bidang diskontinu, bisa berupa rekahan, bidang perlapisan pada batuan sedimen, atau bidang foliasi pada batuan metamorf. Faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng pertama adalah besar sudut kemiringan suatu lereng. Semakin besar sudutnya, maka pengaruh gaya gravitasi akan semakin besar, sehingga lereng akan semakin tidak stabil. Faktor kedua adalah gaya friksi pada bidang lemah yang terdapat pada suatu lereng. Semakin kecil rasio gaya friksi terhadap gaya gelincir suatu material di atas bidang tersebut, maka semakin tidak stabil bidang tersebut. Selain kedua faktor di atas, gaya kohesi yang merupakan gaya tarik-menarik antara partikel juga mempengaruhi kestabilan lereng. Semakin kecil gaya kohesi, maka kemungkinan suatu lereng tidak stabil menjadi semakin besar. Gambar pada sebelah kanan menunjukkan hubungan antara semua faktor tersebut terhadap kestabilan suatu lereng. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, saturasi atau kandungan air juga akan mempengaruhi kestabilan dari suatu lereng. Pengaruh air pada gerak tanah pertama adalah karena air dapat menambah beban pada suatu material di atas bidang lemah pada suatu lereng. Hal tersebut akan memperbesar gaya gravitasi. Pengaruh kedua, air akan memperkecil daya kohesi. Hal tersebut terjadi bisa karena tekanan air atau juga karena air melarutkan perekat antar butir. Pengaruh ini terlihat sangat jelas pada gambar sebelah kanan dari slide ini. Dan pengaruh kandungan air yang ketiga terhadap kestabilan lereng adalah adanya tekanan ke atas dari air akan mengurangi gaya gesek atau friksi. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik gaya gravitasi maupun saturasi, maka kondisi kritis suatu kestabilan lereng dapat dikuantifikasi
dengan rumus seperti yang terlihat pada slide ini. Demikianlah segmen pertama dari modul perkuliahan ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada segmen yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.